Sudah siap diberkati Tuhan? Alkitab mengatakan, waktu Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus datang bukan untuk menghakimi, dia datang bukan untuk menghukum, dia datang bukan untuk membinasakan, tetapi dia datang untuk menyelamatkan. Dan saya percaya Allah mau supaya semakin banyak orang bertobat, kembali kepada Bapa dan diselamatkan. Pertanyaan saya, apa yang membuat mereka bertobat kembali kepada Bapa dan diselamatkan? Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar apa yang membuat mereka kembali kepada Bapa, bertobat dan diselamatkan. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan membuat mereka kembali kepada Bapa, bertobat dan diselamatkan. Itu sebabnya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus mendemonstrasikan kasih Allah yang luar biasa. Kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, dan semuanya ini membuat orang-orang bertobat kembali kepada Bapa dan diselamatkan. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara untuk beritakan kasih Tuhan. Beritakan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya akan semakin banyak orang kembali kepada Bapa, bertobat dan diselamatkan. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, beritakan kasih Tuhan. Beritakan kemurahan Tuhan. Jangan beritakan yang lain. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Di sini diceritakan ketika kedua orang murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes dan Yakobus melihat Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria, mereka berkata begini, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Dengan kata lain, kalau saudara baca literaturnya, mereka berkata begini, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menurunkan api dari langit seperti Elia untuk membinasakan mereka?" Alkitab menceritakan kemudian Yesus berpaling dan menegur mereka. Kira-kira Yesus berkata begini, "Hei, roh macam apa yang kamu miliki?" Roh macam apa yang mereka miliki? Roh Elia. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk membinasakan, tapi aku datang untuk menyelamatkan." Yesus berpaling dan menegur mereka. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata, "Aku datang bukan untuk membinasakan, tetapi aku datang untuk menyelamatkan." Amin. Permasalahan yang sering muncul sekarang ini dalam kekristenan, banyak orang-orang Kristen yang masih hidup dalam perjanjian lama, tetapi mereka mengajarkan iman dan kepercayaan perjanjian lama kepada orang-orang Kristen yang sudah hidup dalam perjanjian baru. Dan saya mau saudara mengerti, dalam perjanjian lama, dosa dan kenajisan itu menular. Betul? Sekali lagi saya ulangi, dalam perjanjian lama, dosa dan kenajisan itu menular. Tapi dalam perjanjian baru, kekudusan menular. Amin. Sekali lagi saya ulangi, dalam perjanjian baru, kekudusan itu menular. Saudara masih ingat peristiwa ketika Yesus turun dari bukit selesai Yesus mengajar? Yesus turun dari bukit selesai dia mengajar, kemudian orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dia tersungkur dan dia berkata begini, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kalau saudara perhatikan baik-baik perkataan orang kusta ini kepada Yesus. Orang kusta ini, dia tidak ragu kalau Yesus sanggup mentahirkan dia. Tetapi dia ragu, apakah Tuhan Yesus mau mentahirkan dia? Banyak orang Kristen yang tidak ragu kalau Yesus sanggup menyembuhkan penyakit mereka. Kalau saya tanya sama orang Kristen, apakah kamu percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kamu? Dan mereka berkata, "Yes, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan." Oke, kalau begitu mari kita berdoa. Tapi mereka berkata, "Tunggu Pak, apakah Tuhan mau menyembuhkan saya?" Jadi keinginan, kemauan, mau atau tidak mau, ingin atau tidak inginnya Tuhan menyembuhkan saudara, ini menjadi pertanyaan besar.
Banyak orang Kristen yang tidak ragu kalau Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Mereka percaya, tapi mereka ragu. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Kemudian Alkitab menceritakan Yesus menjamah orang kusta ini. Katakan bersama saya, menjamah. Yesus menjamah orang kusta ini dan Yesus berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Wow, Yesus mau. Dan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mau mempergunakan kuasanya kepada saudara, kepada saya. Yesus menjamah orang kusta ini. Yang pertama Yesus lakukan, Yesus menjamah orang kusta ini. Amin. Dan Alkitab mengatakan seketika itu juga orang kusta ini tahir. Yang pertama kali Yesus lakukan, dia menjamah. Dan kita tidak pernah tahu sudah berapa lama orang kusta ini tidak dijamah. Kenapa? Karena ingat baik-baik, orang kusta adalah orang yang bisa menularkan kenajisan. Itu sebabnya dia tidak bisa masuk ke dalam bait Allah, beribadah kepada Allah. Dia tidak bisa berada di tengah-tengah keluarganya, dan dia tidak bisa masuk ke dalam kota. Kalau dia masuk ke dalam kota, dia bisa dilempari dengan batu. Kenapa? Karena orang kusta bisa menularkan kenajisan. Di dalam perjanjian lama, sekalipun saudara kudus, kalau saudara menjamah orang kusta ini, maka saudara akan menjadi najis. Tetapi Yesus, seorang pribadi yang kudus, ketika dia menjamah orang kusta ini, Yesus tidak menerima apa yang orang kusta ini miliki, kenajisan. Tetapi sebaliknya, ketika Yesus menjamah orang kusta ini menerima apa yang Yesus miliki, kekudusan. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru, kekudusan menular. Yang percaya boleh bilang amin. Kekudusan menular. Yang menjadi permasalahan sekarang, banyak orang Kristen yang tidak tahu kebenaran ini. Sehingga banyak orang Kristen yang memiliki pemikiran, oh kalau begitu kita jangan bergaul, jangan memiliki hubungan dengan orang dunia, jangan memiliki hubungan dengan orang berdosa. Karena dosa dan kenajisan itu menular. Nanti kita nggak diberkati Tuhan. Mereka berpikir selama mereka tidak punya hubungan dengan orang dunia, selama mereka tidak punya hubungan dengan orang berdosa, maka Tuhan akan memberkati mereka. Saya percaya Tuhan tidak mau orang Kristen memiliki hidup seperti seorang pertapa, menyendiri. Tapi saya percaya Tuhan mau saudara menjadi terang dan garam dunia. Alkitab mengatakan saudara adalah garam dunia. Apa gunanya garam ada di tempat garam? Adalah lebih baik garam keluar dari tempat garam, menggarami makanan, dan supaya makanan menjadi lebih enak. Amin. Alkitab juga mengatakan saudara adalah terang dunia. Apa gunanya terang ada di tempat terang? Ada lebih baik terang ada di tempat kegelapan. Kenapa? Karena terang akan menerangi kegelapan. Terang akan mengusir kegelapan. Keindahan terang tidak akan pernah terlihat di tempat terang. Keindahan terang bisa terlihat di dalam kegelapan. Sebentar lagi kita merayakan Natal, biasanya kita suka pakai light stick atau lilin. Kalau saudara patahin light sticknya di tempat terang, maka saudara tidak bisa melihat keindahannya. Tapi kalau saudara patahin light sticknya di tempat gelap, saudara akan melihat keindahannya. Keindahan terang tidak bisa dilihat di tempat terang. Keindahan saudara tidak bisa terlihat di tengah-tengah saudara. Tapi keindahan terang bisa dilihat di tempat kegelapan. Jadi jangan pernah memiliki anggapan, jangan berhubungan dengan orang dunia, jangan berhubungan dengan orang berdosa. No. Mungkin saudara berkata, bagaimana dengan ayat yang mengatakan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang percaya. Oke, sebelum saya jelasin ayat ini, perhatikan baik-baik. Sebelum saya jelasin ayat ini, saya mau saudara mengerti bahwa di dalam Alkitab tidak ada kontradiksi. Amin. Itu sebabnya setiap kali saudara baca Alkitab, kalau saudara menganggap ini kayaknya ayatnya kontradiksi, sebisa mungkin baca keseluruhannya, baca konteksnya, dan sebisa mungkin cari bahasa aslinya. Maka saya percaya saudara tidak akan menemukan kontradiksi. Amin. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya.
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Banyak orang Kristen yang menyalahartikan ayat ini. Banyak orang Kristen yang mengartikan sebagai jangan memiliki hubungan dengan orang dunia. Jangan memiliki hubungan dengan orang berdosa. Itu sebabnya hasilnya, apa hasilnya? Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berkelimpahan. Karena bagaimana caranya saudara bisa mengambil kekayaan mereka? Sedangkan Alkitab berkata, kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Amsal berkata, kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang benar. Bagaimana caranya saudara bisa mengambil kekayaan mereka? Apakah saudara berharap kekayaan mereka jatuh dari langit di depan rumah saudara? No. Saudara harus memiliki hubungan dengan mereka. Saudara harus punya bisnis dengan mereka. Ambil keuntungan dari mereka. Tentunya dengan cara yang benar. Amin. Ambil keuntungan dari mereka dengan cara yang benar. Dan jangan lupa, berkati pekerjaan Tuhan. Amin. Bangun kerajaan Allah. Kenapa? Kalau saudara perhatikan baik-baik. Waktu Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Waktu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah menggerakkan bangsa Mesir untuk memberkati bangsa Israel. Dengan emas, perak, tembaga, kain ungu muda, ungu tua, kirmisi, lenan halus dengan barang yang mahal-mahal. Dan ternyata semuanya ini digunakan untuk pembangunan bait Allah. Dan jangan saudara berpikir bahwa oh kalau begitu Allah merampok bangsa Mesir untuk membangun bait Allah. No. Waktu Allah menggerakkan bangsa Mesir untuk memberikan emas, perak, tembaga, kain kirmisi, ungu muda, ungu tua kepada bangsa Israel. Sesungguhnya buat saya ini merupakan pembayaran yang tertunda. Kenapa? Ingat, selama 215 tahun bangsa ini diperbudak tanpa dibayar sedikit pun. Waktu bangsa ini keluar, apa yang bangsa Mesir berikan kepada bangsa ini merupakan pembayaran yang tertunda. Ditambah bonus. Amin, ditambah bunga. Ini merupakan bayaran yang tertunda. Jadi waktu bangsa Mesir memberikan emas, perak, tembaga, kain kirmisi, kain ungu muda, ungu tua, semuanya ini ternyata digunakan untuk pembangunan bait Allah. Dengan semua perkakas yang ada di dalamnya. Dari tembaga, dari emas, dari perak. Amin. Pertanyaan saya, di mana mereka menemukan semuanya ini? Di padang gurun? Tidak. Dari bangsa Mesir. Jadi banyak orang Kristen yang memiliki anggapan yang salah, pemikiran yang salah. Kita nggak boleh memiliki hubungan dengan orang dunia. Kita nggak boleh memiliki hubungan dengan orang berdosa. Ini yang terjadi. Itu sebabnya banyak orang Kristen ketika mereka memiliki pemikiran jangan berhubungan dengan orang dunia, jangan berhubungan dengan orang berdosa. Banyak orang Kristen yang memiliki sikap anti orang berdosa. Nah, karena orang Kristen memiliki sikap anti orang berdosa, itu sebabnya orang berdosa, orang dunia, taunya orang Kristen lebih membenci mereka daripada mengasihi mereka. Tapi kalau saudara baca dalam Alkitab, justru Yesus dijuluki teman orang berdosa. Kita lihat ayatnya, perhatikan baik-baik. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Di sini Yesus berkata, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata. Kamu di sini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus berkata kepada mereka, kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi saudara bisa lihat di sini, bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus bergerak di antara orang-orang berdosa. Dia duduk, dia makan, dia minum. Dan kalau kita lihat ayatnya minggu yang lalu, para pemungut cukai, orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Mereka biasa datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk mendengarkan Yesus. Tetapi waktu orang-orang Farisi melihat orang-orang ini datang sama Yesus, mereka menjuluki Yesus. Lihatlah, ia pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Kalau saudara memiliki hubungan dengan orang-orang dunia, saudara punya
bisnis dengan mereka. Kemudian ada orang-orang yang menilai saudara sama seperti mereka menilai Yesus sahabat pemungut cukai, sahabat orang berdosa. It is okay. Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi Yesus tidak menjadi sama seperti mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi Yesus tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Demikian juga dengan saudara, dengan saya. Saudara bisa memiliki hubungan dengan orang dunia, tetapi saudara nggak perlu menjadi sama seperti mereka. Saudara nggak perlu melakukan apa yang mereka lakukan. Amin. Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya? Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang percaya. Apa maksudnya? Nah, sebelum saya menjelaskan ayat ini, saya mengajak saudara untuk melihat ayat sebelumnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan saya, apa yang saudara lihat ketika Allah memberikan anaknya dan anaknya tergantung di atas kayu salib? Apa yang saudara lihat? Saudara melihat bahwa Allah mendamaikan dirinya dengan dunia ini oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Jadi ketika saudara melihat Allah memberikan anaknya tergantung di atas kayu salib, saudara sedang melihat Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ayat yang berikutnya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya mau kasih tahu sama saudara, semua orang Kristen, semua orang percaya punya pelayanan. Apa pelayanan saudara? Pelayanan pendamaian. Apa pelayanan saudara kepada dunia luar? Pelayanan saudara kepada dunia luar adalah memberitakan pendamaian. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi pelayanan saudara kepada dunia luar adalah memberitakan berita pendamaian. Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Perhatikan baik-baik. Kalau saja Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, siapa saudara, siapa saya mau menghakimi dan memperhitungkan pelanggaran mereka dengan memiliki sikap jangan berhubungan dengan orang dunia, jangan berhubungan dengan orang berdosa. Padahal Tuhan mau saudara ada di tengah-tengah mereka memberitakan berita pendamaian. Amin. Apa yang saudara harapkan ketika saudara ada di tengah-tengah mereka? Apa yang saudara harapkan supaya mereka berubah? Apakah saudara sudah memberitakan berita pendamaian kepada mereka? Apakah saudara sudah memberitakan kasih Tuhan? Apakah saudara sudah memberitakan kemurahan Tuhan? Apakah saudara sudah mendemonstrasikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan kepada mereka? Ketika Yesus ada di tengah-tengah orang berdosa, apa yang Yesus lakukan? Yesus memberikan kasih karunia kepada mereka. Dan ternyata kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka untuk berubah. Amin. Jadi beritakan berita pendamaian kepada dunia ini. Jangan menghakimi dunia ini. Selamatkan dunia ini. Beritakan berita pendamaian. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kembali ke rumah Bapa, kembali kepada kasih-Nya, kembali kepada kebaikan-Nya. Apa yang kamu butuhkan, semuanya tersedia di rumah Bapa. Kesembuhan, kesehatan, berkat yang berlimpah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Beritakan berita pendamaian.
Balik lagi ke 2 Korintus pasal 6. Jadi kalau gitu apa maksudnya? 2 Korintus pasal 6. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi perhatikan baik-baik, maksud ayat ini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Maksudnya adalah, bukannya berarti saudara nggak boleh berhubungan dengan orang dunia atau orang berdosa. Saudara boleh punya hubungan dengan orang dunia, dengan orang berdosa, tetapi saudara jangan melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Saudara tidak perlu menjadi serupa dengan mereka, menjadi sama dengan mereka. Amin. Justru Tuhan mau ketika saudara ada di tengah-tengah mereka, perhatikan baik-baik, kamu harus menularkan kekudusan. Ingat, dalam perjanjian baru, kekudusan menular. Dalam perjanjian lama, dosa dan kenajisan menular. Tapi saudara dan saya tidak lagi hidup dalam perjanjian lama. Saudara dan saya hari ini hidup dalam perjanjian baru. Kekudusan menular. Amin. Kekudusan menular. Jadi beritakan berita pendamaian. Beritakan berita pendamaian kepada dunia ini. Jangan hakimi dunia ini, tapi selamatkan dunia ini. Alkitab mengatakan sebab Allah memberikan anaknya bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Selamatkan dunia ini. Amin. Jadi terang buat dunia ini, jadi garam buat dunia ini. Jangan hakimi dunia ini, tapi selamatkan dunia ini. Bagaimana caranya? Saudara dan saya punya pelayanan dari Tuhan. Apa itu pelayanan? Pelayanan pendamaian. Pelayananmu kepada dunia luar adalah memberitakan berita pendamaian. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Beritakan ini. Beritakan berita pendamaian. Amin. Betapa Tuhan mengasihimu. Betapa Tuhan sayang sama kamu. Kembali ke rumah Bapa, kembali kepada kasih-Nya, kembali kepada kebaikan-Nya. Di rumah Bapa tersedia apapun yang kamu butuhkan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan saya percaya ketika saudara memberitakan berita pendamaian, Natal adalah saat yang tepat untuk memberitakan berita pendamaian. Karena Alkitab mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi, bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Amin. Allah memberikan anaknya, mendamaikan dunia dengan dirinya, oleh anaknya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Beritakan kepada dunia ini, kembali ke rumah Bapa, kembali kepada kasih-Nya, kembali kepada kebaikan-Nya. Amin. Di rumah Bapa tersedia apapun yang kamu butuhkan. Dan saya percaya akan banyak orang bertobat, kembali kepada Bapa, diselamatkan, dan menerima warisan mereka yang sesungguhnya. Amin. Beritakan berita pendamaian. Bukan berita yang lain. Bukan berita penghukuman. Kalau kamu gak bertobat, kamu akan dihukum. Kalau kamu gak bertobat, kamu sakit, kamu mati, dan lain sebagainya. Ini bukan berita pendamaian. Amin. Pelayanan saudara, pelayanan saya hari ini adalah pelayanan pendamaian. Pelayananmu, pelayanan saya hari ini kepada dunia luar memberitakan berita pendamaian. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Marilah sama-sama jangan menghakimi dunia ini, tapi selamatkan dunia ini. Bagaimana caranya? Beritakan berita pendamaian. Dan saya percaya akan semakin banyak orang diselamatkan, kembali kepada Bapa, dan dipulihkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah memberikan anak-Mu ke dalam dunia ini, mendamaikan Engkau dengan dunia ini, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mempercayakan pelayanan itu kepada kami. Pelayanan pendamaian. Pelayanan kami kepada dunia luar adalah memberitakan berita pendamaian.
Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kembali kepada kasih-Nya, kembali kepada kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika orang-orang dunia kembali kepada kasih-Mu, kembali kepada kebaikan-Mu, maka kami percaya hidup mereka akan dipulihkan. Apapun yang mereka butuhkan, tersedia di rumah-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.